Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita buka kegiatan bimbingan penyuluhan dan katekese kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu karena karya agung mulah kami dapat hadir dan dihadirkan oleh Dikau. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Berkatilah kegiatan bimbingan penyuluhan katekesi kami ini agar bermakna dan bermanfaat dalam hidup kami. Semua yang kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada bulan ini, bulan Juli ini, ya, wujud gereja universal itu adalah pelayanan pastoral orang sakit. Semoga sakramen pengurapan orang sakit menganugerahkan kepada para penerima dan keluarga mereka kuasa Tuhan dan semakin menjadi tanda belas kasih dan harapan bagi semua orang. Kemudian untuk wujud gereja Indonesia adalah pendidikan alternatif. Semoga masyarakat semakin memahami keunikan setiap anak sehingga dapat terbuka pada bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang paling sesuai untuk membantu tumbuh dan berkembangnya anak. Selamat bagi anak-anak, cucu-cucu, bapak-bapak, saudara-saudara, atau mungkin keponakannya yang sudah memasuki tahun ajaran baru dan juga memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi. Selamat. Dan bagi yang naik kelas, selamat. Dan juga bagi yang belum berhasil, ya dicoba lagi, ya. Dan itu perhatian kita kepada pendidikan. Semoga bapak-bapak, saudara-saudara perhatian dengan pendidikan di negara kita ini, ya. Jadi walaupun di tempat ini bapak-bapak memberikan selamat, ya, kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, saudara-saudarinya, keluarganya, keponakannya yang telah masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, yang naik kelas, naik tingkat, naik semester, ya, dan terus mensupport pendidikan mereka, ya, terutama anak-anak, cucu-cucu, bapak-bapak, saudara-saudara, jangan putus sekolah, ya. Di negara Indonesia ini sekolah itu penting, ya. Sekolah itu menciptakan rasa kepercayaan diri. Untuk memberantas kemiskinan itu dimulai dengan pendidikan. Untuk memberantas kebodohan juga dimulai dengan pendidikan. Bagi anak-anak yang putus sekolah di waktu SD, usahakan paket A. Yang putus sekolah di SMP, usahakan paket B. Yang putus sekolah di SMA atau SMK, usahakan paket C. Jadi jangan berhenti sekolah. Walaupun sudah berkeluarga, suruh mereka sekolah, ya, minimal SMA atau SMK atau sederajat, ya. Lanjut keterampilan-keterampilan, ya, keterampilan menjahit, menyupir, memasak, mengelas, bengkel dan sebagainya. Kalau punya lagi, ya, dana yang cukup, usahakan ke tingkat diploma, baik D3, S1, lanjut ke S2, bahkan S3. Karena pendidikan itu adalah suatu kunci untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan. Dan juga kesehatan itu penting, ya, dilaksanakan dengan program pendidikan. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pada bulan Juli ini juga kita hiruk pikuk akan suasana politik dunia, politik nasional, bahkan politik di tingkat provinsi, regional, lokal, ya. Kita membicarakan politik di mana-mana. Maka bimbingan penyuluhan kita pada kesempatan ini kita mulai, ya, bagaimana politik di mata gereja. Gereja merupakan lembaga rohani karena fokusnya adalah pengembangan iman anggotanya. Itu penting. Banyak kita ditarik-tarik, ya, untuk berpolitik praktis oleh hamba-hamba gereja, oleh kawan-kawan kita, karena, ya, kita dianggap punya pengaruh.
Namun perlu diingat bahwa gereja tidak boleh abai terhadap bagian lain dari hidup bersama yang berada di seputar fokus tersebut. Ya, politik itu adalah salah satu cara untuk mencapai bonum comune, tetapi politik yang beretika, bukan politik yang kebablasan. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, salah satunya adalah kehidupan politik. Gereja perlu menaruh perhatian atasnya karena lewat politik, gereja juga bisa mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia. Nah itu. Jadi jangan kita lalu tidak berperan dalam politik. Minimal ya, kita harus ikut memilih. Jangan sampai kita tidak memilih, hanya ngomong doang saja, tidak mau milih. Ya, karena dengan memilih ya, kita menyampaikan suara kita kepada wakil kita. Karena sistem politik itu ya. Di negara kita dikenal dengan trias politika. Pembagian kekuasaan itu dibagi 3. Ada eksekutif, ada legislatif, dan yudikatif. Nah, legislatifnya sudah kita pilih nih waktu bulan Februari, 14 Februari pada hari Valentine, hari kasih sayang. Luar biasa kan? Negara mengikuti hari itu karena dengan memilih berarti kita mengasihi negara kita ini. Selanjutnya pada bulan ini sedang digodok untuk pemilihan pilkada. Ya, ini adalah pilkada langsung, baik di tingkat kabupaten kota dan di tingkat provinsi, untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, sedang digodok nih. Nanti sekitar bulan November ada pemilihannya. Berarti pemilihan serentak. Jangan lalu kita tidak mau memilih. Kalau kita tidak memilih, kita tidak mengasihi negara kita ini. Walaupun calon yang kita belum ada calon yang begitu tepat dengan kita, ya tidak masalah. Karena mekanisme pemilihan kepala daerah ini kan digodok oleh partai politik, ya, baik di tingkat lokal, di tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Setelah itu calon-calonnya ya kan akan diusung oleh partai politik itu jika ya orang-orangnya itu ya sesuai dengan ya parlemen atau suara atau kursi di setiap tingkat. Nah, tingkat DPRD kabupaten, tingkat provinsi, tingkat ya itu khusus untuk pilkada ya. Kalau untuk presiden kan sudah kita pilih. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita perlu untuk mencerdaskan kehidupan berpolitik kita? Karena kehidupan berpolitik kita berpengaruh dengan segala sendi kehidupan yang ada sekarang, yang kita laksanakan di negara demokrasi atau negara demokratis ini. Gereja juga bisa mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia, maka aneka pergulatan politik harus dihadapi oleh gereja sebagai bagian dari perutusan di dunia. Yohanes 17 ayat 18. Kita diutus di dunia ini ya agar menjadi ya bagian dari perutusannya. Jadi dalam pergulatan politik ini yang dihadapi oleh gereja sebagai bagian dari perutusan di dunia, Yohanes 17 ayat 18 itu jelas. Bagaimana ditekankan bahwa kita tuh diutus. Maka kata Yesus, hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, itu adalah bagaimana Yesus menyikapi politik. Berikanlah apa yang menjadi hak kaisar dan berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tingkat desa saja ada yang disebut dengan pemilihan kepala desa. Ya kan, pemilihan kepala desa. Kepala desa sekarang kan beberapa dari bapak-bapak pernah menjadi kepala desa. Nah, itu adalah bagian pemilihan pemimpin secara langsung. Di tingkat organisasi mungkin, di tingkat RT mungkin, di tingkat RW, di tingkat dusun mungkin ya. Tetapi yang disikapi undang-undang ya di tingkat desa ya. Kepala desa itu adalah ya salah satu pemilihan tanpa partai politik ya, perseorangan yang bisa mencalonkan diri untuk memimpin. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah pendidikan minimal setingkat SLTA sederajat atau SMA sederajat, minimal paket C. Kalau memang calonnya memang serendah-rendahnya seperti itu ya, tapi kalau tidak ditemukan ada pengecualiannya. Tetapi kalau sekarang sayang, makanya anak-anak kita atau generasi muda kita rangsang untuk berpendidikan standar SMA, tetapi kita harus lanjutkan di tingkat
S1 ya. Ini banyak kepala desa ini ya, setelah dia menjadi kepala desa dia tidak mengupgrade diri lagi. Harusnya dia masuk ke level D3 atau S1 atau lanjut ke S2. Apalagi undang-undang sekarang ini kan kepala desa itu kalau tidak salah 8 tahun atau 9 tahun ya. Kepala desa itu bisa dipilih ya 3 periode berturut-turut. Artinya total kalau misalnya dulu yang 6 kali 3 berarti ya sekitar 18 tahun. Nah, sekarang mungkin 9 tahun ya, karena dengan pemilihan 2 periode. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, inilah bagian bagaimana bonum comune. Jadi kalau kepala desanya, sayang orang baik tidak menjadi kepala desa. Sayang orang baik ya, tidak menjadi dewan. Sayang orang baik tidak menjadi bupati, wali kota, atau gubernur. Ya. Maka harus banyak orang baik di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Orang-orang baik ini harus dibimbing, dimulai dengan pendidikan, terutama pendidikan iman, pendidikan moralnya, ya. Bahkan kita tahu pendidikan moral itu penting karena ya beberapa ya ketua atau lembaga-lembaga tinggi negara itu bermasalah, baik korupsi, ya kan, bahkan asusila. Ya. Nah, ini penting. Makanya jangan sampai kita ya dikalahkan oleh orang-orang jahat. Ya. Orang-orang yang punya duit ini kan dia ingin menguasai politik, tujuannya ingin mengendalikan sesuatu itu. Dibayangkan kalau misalnya ada orang jahat yang bisa jadi bupati, wali kota, ya. Karena kalau orang jahat ya mudah dia menyalurkan kejahatannya. Tapi kalau orang baik bisa jadi jahat kalau dia salah dan tidak dibimbing dan tidak mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Nah, gereja dan negara. Pemahaman gereja tentang politik berdasar pada pandangannya tentang negara. Sesuai uraian Roma 13 ayat 1 sampai 4, negara dilihat sebagai sarana untuk menciptakan kebaikan bersama. Nah, itu dia. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk kebaikan bersama. Ya, kita bisa hidup bersama, ada 6 agama, 200 kepercayaan, ya kan? Ribuan suku, ribuan bahasa, ya. Ribuan pulau, ya, beraneka macam tradisi budaya. Tujuannya satu, untuk hidup bersama, bonum comune.